Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki akan pelajaran yang ke-6. Nah, pelajaran yang ke-6 ini berjudul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, sebelum kita akan memulai akan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat, berikanlah hikmat akal budi kepada masing-masing kami, dan kami boleh menerima dengan baik, kami boleh mengerti, dan yang paling penting adalah bagaimana kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kami, dan pelajaran ini mampu memberkati kami, menuntun kami kepada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, ayat inti dari pelajaran Sekolah Sabat kita terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bersaksi adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Bersaksi bukanlah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, tetapi Allah memanggil setiap laki-laki dan perempuan untuk bersaksi baginya. Saudara bisa menemukan itu di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, demikian juga Yesaya 43 ayat yang ke-10. Nah, kita harus menjadi terang dunia, utusan-utusan Kristus dan imamat yang rajani. Matius 5 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 20, dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Allah memanggil kita untuk bersaksi, melayani dan memperlengkapi kita dengan karunia rohani untuk tugas itu. Nah, saat kita mengasingkan diri kita untuk Allah dan mendedikasikan diri kita untuk Allah dan untuk pelayanannya, maka tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya dan memberi tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di hatinya dan menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellen G. White, Hidup yang Terbaik, halaman 138 dan 139. Bahwa dikatakan di sana tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya. Artinya, Tuhan mau berikan kepada kita banyak karunia, asal kita mau menggunakannya. Nah, pelajaran hari Minggu, karunia yang beragam bersatu dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa membaca ayat inti di hari Minggu ini, 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Beragam perbedaan pada diri murid-murid Yesus. Baik kepribadian, baik temperamen, demikian juga karunia rohani yang mereka miliki. Namun perbedaan ini bukanlah kekurangan atau kelemahan dalam gereja, tapi inilah kekuatan gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, Matius, seorang pemungut cukai, tepat, seksama, dan akurat. Bagaimana dengan karakter Petrus? Sering berbicara dengan cepat, antusias, impulsif, tapi memiliki kualitas kepemimpinan yang alami. Kemudian ada juga Yohanes dengan karakter yang berbeda. Ia berhati lembut, tetapi belak-belakan. Ada juga Andreas, seorang yang ramah, sangat sadar akan lingkungannya, dan peka terhadap orang lain. Dan bahkan Thomas memiliki kecenderungan alami untuk bertanya dan sering ragu. Inilah beberapa karakter, beberapa kepribadian yang dimiliki oleh murid-murid itu. Tetapi justru karakter yang berbeda-beda ini melengkapi akan pekerjaan Tuhan itu dengan begitu baik. Pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, prinsip apa yang perlu kita ketahui tentang karunia rohani yang berbeda dalam tubuh Kristus? Prinsip-prinsip apa? Saudara bisa menemukan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 13, dan juga 1 Korintus 12 ayat 18 sampai dengan 22.
ada 4 prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa tubuh Kristus atau jemaat bukanlah sekelompok orang yang homogen, yang latar belakang dan cara berpikir semuanya sama. Ya, bukan homogen, artinya heterogen, banyak. Ya. Kemudian, yang kedua, jemaat adalah sebuah gerakan dinamis dari orang-orang dengan karunia yang berbeda. Dengan karunia yang berbeda ini disatukan oleh kasih di dalam Kristus, dan mereka berkomitmen untuk mengembangkan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Berbeda-beda, komitmennya sama untuk mengembangkan akan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemudian, yang ketiga, anggota-anggota tubuh Kristus ini yang memiliki karunia yang berbeda ini, tetapi masing-masing berharga. Masing-masing sangat penting untuk fungsi tubuh yang sehat. Untuk gereja yang sehat, untuk tubuh Kristus yang sehat. Berbeda-beda, tetapi mempunyai fungsi yang menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, anggota gereja yang nampaknya paling lemah atau tidak penting adalah bagian penting dari tubuh Kristus dan telah dikaruniai oleh Roh Kudus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah, saya punya kemampuan atau karunia yang kecil. Jangan, saudara. Bahkan yang paling kecil sekalipun Tuhan sudah mengkaruniakan kepada mereka, dan itu sangat-sangat berguna, bermanfaat untuk membangun satu tubuh yang sehat, yaitu tubuh Kristus sendiri, gereja itu. Nah, kita ketika semua anggota mendedikasikan semua karunia rohani ini sepenuhnya kepada Tuhan, kita masing-masing akan dapat membuat perbedaan. Ingat, betapa berbakatnya sekalipun seseorang, tetap akan ada hal-hal yang belum ia miliki dan orang lain memiliki. Mungkin saya punya karunia yang banyak, yang hebat, tetapi pasti bahwa tidak akan mungkin semua karunia itu ada di saya. Ada orang lain yang akan melengkapi karunia itu. Di hari Senin, Allah memberi semua karunia yang baik. Siapakah yang menjadi sumber semua karunia rohani? Tentu Tuhanlah yang menjadi sumber karunia rohani. Tuhan memberikan kepada kita karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian kita. Jadi Tuhan itu memberikan sesuai dengan apa yang pas, apa yang cocok, yang diberikan kepada saya dan saudara. 1 Korintus 12 ayat 11, ayat 18, Efesus 4 ayat 7-8, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Atau di dalam bacaan kita 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah mempunyai rancangan yang khusus untuk saya dan saudara, terlebih di dalam pemberian karunia rohani ini. Nah, kepada siapakah Tuhan memberikan karunia rohani? Markus 13 ayat 34, 1 Korintus 12 ayat 11. Allah memiliki tugas khusus kepada masing-masing kita, maka Allah memberikan karunia rohani kepada semua orang. Ellen G. White menuliskan dalam sebuah surat tahun 1903 sebagai berikut. Kita semua adalah bagian anggota keluarga Allah. Semuanya dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dipercayakan dengan talenta yang diberikan oleh Allah untuk penggunaan di mana kita dituntut bertanggung jawab. Apakah talenta kita besar atau kecil? Kita harus menggunakannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus mengakui hak setiap orang untuk menggunakan karunia yang dipercayakan kepada mereka. Jadi masing-masing mempunyai karunia, apakah besar apa kecil, dan tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan bentuk fisik, intelektual, atau spiritual yang terkecil sekalipun. Tulisan Ellen G. White, Letters, halaman 260, 2 Desember 1903. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan karunia rohani itu diberikan? Saudara bisa menemukan di dalam Kisah pasal 2 ayat 38 sampai dengan 42, atau Kisah 10 ayat 36 sampai 38, dan Matius 3 ayat 16 sampai 18. Baca ayat-ayat ini, maka kita akan menemukan kapan karunia rohani itu diberikan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan melalui baptisan menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu menjadi anggota gereja, Roh Kudus memberikan karunia kepada kita untuk menyanggupkan kita melayani di dalam gereja, untuk bersaksi kepada dunia. Sama seperti Yesus diurapi dengan Roh Kudus pada saat pembaptisannya, untuk mempersiapkan dan memperlengkapinya bagi pekerjaannya, bagi pelayanannya kepada dunia ini. Demikian juga kita masing-masing dijanjikan Roh Kudus pada saat pembaptisan kita. Yang kedua, mereka yang belum bertobat mungkin saja memiliki bakat alami di bidang tertentu dalam kehidupan mereka. Namun, saat mereka bertobat, Roh Kudus sering mengarahkan atau menetapkan kembali bakat-bakat alami itu untuk kemuliaan Allah dan memajukan pekerjaan Kristus. Jadi yang pertama pada saat baptisan, yang kedua kadang-kadang ada yang mempunyai bakat alami dan Roh Kudus akan menyempurnakan itu untuk dipergunakan di dalam pelayanan kemuliaan Allah. Nah, tujuan karunia rohani di hari Selasa. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Apapun karunia yang kita terima dari Roh Kudus, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apakah tujuan karunia rohani diberikan kepada manusia? Pertama, untuk kepentingan umat-umat Tuhan. Yang kedua, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, menuntun jemaat kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat, menolong gereja mencapai kedewasaan penuh. Yang kelima, membantu gereja untuk bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang keenam, memelihara dan memperkuat gerejanya untuk menyelesaikan pelayanannya. Yang ketujuh, mengembangkan gereja yang bersatu, yang siap untuk menyelesaikan misinya di dunia. Inilah beberapa tujuan karunia rohani itu diberikan kepada manusia. Untuk kepentingan umat-umat, untuk memperlengkapi, menuntun jemaat, menolong gereja di dalam kedewasaan, kemudian membantu gereja untuk bertumbuh, memelihara dan memperkuat gereja, dan mengembangkan gereja yang bersatu sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana membedakan karunia rohani dan talenta atau bakat? Karunia rohani adalah kualitas-kualitas yang dibagikan secara ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk memperlengkapi mereka bagi pelayanan khusus mereka di gereja dan pelayanan kepada manusia. Nah, ini juga mencakup talenta alami yang disucikan oleh Roh Kudus dan digunakan untuk pelayanan bagi Kristus. Artinya, karunia rohani adalah kuasa supranatural yang diberikan Allah kepada manusia untuk pelayanan. Sedangkan talenta adalah kemampuan alami yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kemampuan alami ini bisa diubah oleh Roh Kudus menjadi karunia rohani yang digunakan untuk pelayanan. Jadi semua talenta alami diberikan Tuhan, tetapi tidak semua digunakan dalam pelayanan Kristus. Dalam tulisan Ellen G. White, seri Membina Keluarga jilid 5, halaman 249 dikatakan demikian. Karunia-karunia yang istimewa dari roh bukanlah satu-satunya talenta yang digambarkan dalam perumpamaan itu. Ia termasuk semua pemberian dan anugerah, apakah itu asli atau diperoleh, bersifat alami atau rohani, semuanya itu harus dipergunakan dalam pelayanan Kristus. Oleh menjadi murid-muridnya, kita menyerahkan diri kita kepada Dia dengan segala keadaan kita dan kita miliki. Karunia itu dikembalikannya kepada kita dalam keadaan yang murni dan agung untuk digunakan bagi kemuliaannya dalam membahagiakan sesama manusia. Jadi saudara sekalian, karunia rohani ataupun bakat alami diberikan Tuhan kepada saudara untuk dua. Satu, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dua, untuk melayani sesama. Itulah maksud dan tujuan diberikannya karunia rohani ataupun talenta ataupun bakat alami. Ada beberapa daftar karunia rohani.
Seperti contoh, menolong, melayani, memberitakan, mengajar, mendorong semangat, memberi keramah tamahan, berbelas kasihan, kemudian memberi bantuan. Itu adalah contoh-contoh karunia rohani. Tetapi ada juga karunia-karunia rohani yang khusus, seperti bernubuat, rasul, yang jadi rasul, menjadi gembala, mengajar, memberitakan Injil, yang berfungsi untuk memperlengkapi setiap anggota untuk pelayanan. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, fungsi dari semua kepemimpinan gereja adalah untuk membantu setiap anggota dalam menemukan karunia rohani mereka dan mengajar mereka untuk menggunakan karunia-karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Jadi, saudara sekalian, kepemimpinan gereja adalah membantu setiap anggota menemukan karunia rohani mereka, kemudian mengajar mereka untuk menggunakan karunia-karunia rohani yang ada di dalam kehidupan mereka. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah Anda mengetahui talenta atau bakat alami Anda? Apakah Anda mengetahui karunia rohani Anda? Apakah Anda sudah melayani sesuai dengan karunia rohani Anda? Itu pertanyaan untuk renungan. Di hari Rabu, menemukan karunia-karunia Anda. Allah berjanji bahwa gerejanya akan memanifestasikan semua karunia Roh Kudus tepat sebelum kembalinya Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 4-9, 2 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Bagaimana kita menemukan karunia rohani yang Allah telah berikan kepada kita masing-masing? Percayalah bahwa Tuhan memberikan karunia rohani kepada kita saat kita lahir baru. Mintalah agar Tuhan menyatakan karunia yang telah diberikannya. Di dalam seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 246, hanyalah melalui iman dan doa murid-murid itu menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi pekerjaannya. Pencurahan Roh Kudus itu diterima. Jadi minta, saudara sekalian. Kemudian, kosongkan hati dari kemuliaan diri dan tetapkan prioritas untuk melayani Yesus. Selanjutnya, mintalah arahan dari pemimpin jemaat sehubungan dengan berbagai pelayanan yang tersedia dan terbuka bagi keterlibatan Anda. Minta pemimpin-pemimpin gereja, libatkan diri Anda. Dan yang terakhir, ketika Roh Kudus mengesankan Anda dengan berbagai bidang pelayanan, berdoalah agar Dia akan menuntun Anda kepada pelayanan khusus. Untuk apa? Untuk menggunakan karunia rohani Anda melalui kegiatan jangkauan keluar. Di hari Kamis, kita belajar mengembangkan karunia-karunia kita. Prinsip-prinsip apakah yang hendak diajarkan kepada kita tentang pemberian karunia rohani melalui perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudara baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ada prinsip-prinsip untuk bagaimana cara kita mengembangkan karunia-karunia itu. Yang pertama, setiap individu menerima jumlah yang berbeda. Nah, talenta itu diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Ya. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, ada juga yang diberikan 2 talenta. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, masing-masing hamba memiliki pilihan bagaimana berinvestasi atau bagaimana menggunakan talenta yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga, talenta yang dipercayakan tersebut bukanlah milik mereka. Itu adalah milik daripada Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga kalau saya mempunyai talenta, saya punya kelebihan, saya punya karunia, itu bukan milik saya, itu milik Tuhan saya yang dititipkan, yang diberikan kepada saya. Dan yang keempat, karunia rohani kita saat kita terima bukanlah berkembang dengan sempurna. Kita akan semakin efektif dalam pelayanan kita dan karunia kita akan terus berkembang dan kesanggupan kita akan meningkat saat kita menggunakannya. Jadi, sekalipun kita punya bakat, talenta, ataupun karunia, kalau kita tidak gunakan, kalau kita tidak gunakan, itu akan tidak maksimal dan tidak bertumbuh dengan maksimal. Bagi Allah, yang penting bukan siapa yang memiliki lebih banyak atau siapa yang memiliki talenta lebih sedikit. Itu bukanlah tentang berapa banyak talenta yang diberikan.
Perhatiannya adalah apa yang dilakukan oleh masing-masing orang dengan apa yang telah diberikannya. Apakah dipergunakan atau disimpan saja untuk dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan akan pelajaran sekolah sahabat kita, pemahaman yang benar tentang ajaran Alkitab perihal karunia rohani membawa kesatuan bagi gereja. Setiap anggota gereja diperlukan untuk mencapai misi Kristus. Apakah besar, apakah kecil, apakah karunianya banyak atau sedikit. Setiap anggota gereja diperlukan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi akan karunia pelayanan itu sendiri. Roh diberikan untuk kemuliaan Allah dan bukan milik kita. Tuhan memberikan karunia-karunia tersebut untuk meninggikan namanya dan menolong kita menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Kita ini hanya membantu dia. Kita ini hanya melayani dia. Dan karunia itu disesuaikan dengan segala kemampuan saya dan saudara. Dan berikutnya, kepada setiap hambanya diberikan karunia atau talenta khusus dalam membagikan karunia-Nya. Allah tidak berurusan dengan keberpihakan. Jadi Allah tidak memandang rupa, saudara sekalian. Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui daripada hambanya. Dan dia mengharapkan pengembalian yang sesuai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi karunia yang Anda miliki dan saya miliki itu sudah sesuai dengan apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Untuk apa? Untuk dikembangkan di dalam melayani dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah apa yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami, dengan karunia-karunia rohani, dengan talenta atau bakat alami, kami boleh pergunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan untuk melayani manusia. Berikanlah hikmat kepada masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan pelajaran ini dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, dan biarlah kita semakin terus belajar, kita mengenal Tuhan lebih baik, dan kita menggunakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ingat, itu bukan milik kita, itu milik Dia yang kita harus bertanggung jawabkan. Tuhan memberkati.